Selamat pagi buat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan memberkati. Mari saudaraku, di pagi hari yang indah ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Berdoa. Bapa kami, kiranya Engkau menerangi hati kami, lewat kuasa Roh Kudus-Mu berdiam di hati kami, karena pagi hari ini hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat bacaan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya akan bacakan tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik renungan kita ini mensuarakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara, Tuhan menyatakan keberadaan dirinya sebagai pengasih dan penyayang. Itu merupakan suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari, jikalau bukan karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita ini, maka kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, sesuai dengan topik renungan kita ini, di mana Tuhan itu pengasih dan penyayang, ini menggambarkan sifat Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dan yang kita sembah, karena kita mengimani hanya Dialah Tuhan yang senantiasa melindungi, menyelamatkan, bahkan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud.
karena dia merasakan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, semasa kehidupannya dia menyadari sungguh luar biasa Tuhan mengasihinya. Dia mengingat segala kebaikan Tuhan. Ketika hidupnya sedang menghadapi masa-masa susah, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Ketika dia sedang melawan musuh-musuhnya, Tuhan menolong dia. Tak tergambarkan dan tak terlukiskan di hati Daud segala kebesaran Tuhan, sehingga dia mengatakan Tuhan itu benar-benar pengasih dan penyayang, bahkan panjang sabar. Karena dia merasakan sekalipun dia adalah manusia yang berdosa, Tuhan tidak membiarkan dia dalam dosanya. Tuhan senantiasa mengasihinya, bahkan Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Hal inilah yang menjadi sebuah ungkapan yang terbesar dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya, sehingga tercetuslah lewat pengakuannya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh pengasih dan penyayang. Karena dia merasakan hidupnya semata-mata oleh karena pertolongan Tuhanlah, maka dia boleh berdiri, dia boleh menghadapi berbagai tantangan, dia boleh semua lalui semuanya liku-liku kehidupan. Di sana dia menyadari Tuhan betapa mengasihi dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini jugalah yang menjadi ungkapan di dalam hati kita, bahwa bukan hanya Daud saja yang merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita, namun hal ini juga terjadi di dalam hidup kita, di mana kita mari ingat kembali betapa besar kasih sayang Tuhan. Ketika hidup kita sedang terpuruk, ketika hidup kita sendiri dalam menghadapi berbagai kehidupan ini, ketika kita sedang sakit, siapakah yang setia mengasihi kita? Apakah dia pernah meninggalkan kita? Tidak. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Bahkan saudaraku, coba ingat segala dosa-dosa pelanggaran kita. Apakah Tuhan langsung menghukum setimpal dengan apa yang telah kita perbuat? Kita harus mengaku bahwa Tuhan tidak menghukum kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Malah Tuhan berkata, aku tidak menginginkan kematian orang fasik, namun aku menginginkan akan pertobatannya agar dia memperoleh kehidupan. Saudaraku, Tuhan itu begitu menunggu kehidupan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Maka oleh sebab itu jangan tunggu hari esok untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Sekalipun Tuhan mengatakan dia panjang sabar atas segala perbuatan kita, namun itu semua juga ada waktunya, saudaraku. Oleh sebab itu, melalui renungan ini Tuhan mensuarakan kepada semua orang-orang percaya, senantiasalah engkau mengakui Tuhan dengan segala napas kehidupanmu, dan senantiasalah kita mengucap syukur karena hidup kita ini boleh menikmati segala-galanya karena kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini, mari tunjukkan hidup kita senantiasa percaya, berseru, dan melakukan apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita patut bersyukur di mana Tuhan senantiasa mengulurkan kasih sayangnya dalam hidup kita ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita ini berjalan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, barang siapa meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong dia, karena kita adalah anaknya. Seorang bapa tidak akan pernah melihat anaknya hidup dalam kesusahan. Seorang bapa akan senantiasa memberikan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Hal inilah yang kita rasakan dari tangan Tuhan.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mengerti kita. Bahkan dia senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku, cintailah Tuhan dengan segenap hati kita. Cintailah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dan kasihilah Tuhan selagi kita masih bernapas. Agar hidup kita ini benar-benar semata-mata hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih firman-Mu di pagi hari indah ini. Kau menyatakan kasih-Mu, Engkau sungguh mengasihi kami. Benar-benar hati kami cukup dipuaskan. Oleh karena kasih Tuhan kami boleh hidup hingga pada saat ini. Ya Bapa kami yang di sorga, ajar kami senantiasa mengasihi Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, agar kami tetap setia di hadapan-Mu. Ya Bapa kami yang di sorga, buat hari ini, seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukan aktivitas buat hari ini. Shalom.